Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memulai materi untuk materi ketujuh ya, sub 1 mengenai loop ya, PHP loop. Ketika kita memang membuat kode ya, kita pengen kode itu diulang beberapa kali sesuai dengan misalkan jumlah total data yang pengen kita tampilkan gitu biasanya. Misalkan membuat sebuah baris pada tabel gitu ya. Contohnya seperti itu, atau memilih sebuah variabel gitu ya. Bisa jadi dari misalkan array gitu ya. Jadi di sini kita gunakan loop ya. Jadi loop itu kalau di sini digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama ya, sampai dengan kondisinya itu bernilai true. Ada beberapa tipe looping di PHP ya. Yang pertama adalah while, sama seperti pemrograman lain, mungkin Python ataupun C atau C++ atau Ruby atau Java dan JavaScript ya. While ini adalah mengulang blok kode sampai dengan kondisi yang spesifik bernilai true, benar ya. Kemudian do while ya. Do while adalah menjalankan kode program sekali ya, looping satu kali, kemudian mengulanginya sampai dengan kondisi spesifik true. Kemudian for, ada for each ya, for dan for each. For ini adalah melooping blok kode spesifik number untuk beberapa kali ya, udah kita tentukan gitu ya. For each ya, for each adalah untuk meloop mengulang elemen yang ada di array, mengulang blok kode ya dari elemen array. Sekarang kita coba lihat di sini penggunaan while ya. While pada looping ya. Seperti saya jelaskan, dia mengulang blok kode sampai dengan kondisinya menjadi kondisi spesifik, condition true. Di sini ada while, sintaknya while, kemudian condition, specific conditionnya di sini, kemudian kode yang akan kita jalankan. Contohnya, kita buat sebuah file baru, misalkan new, misalkan while looping aja, looping.php. Oke, looping PHP. Sekarang kita lihat PHP di sini, kita ketikkan while ya, while. Di Atom defaultnya dia. Ketika kita ketemu while, maka di sini ada specific conditionnya. Jika variabel A kurang dari 10, maka dia akan menjalankan kode tadi. Lagi. Sekarang kita coba. Di sini ada contohnya while. Di sini x kurang dari 5 ya. Kita tentukan dulu A, misalkan A sama dengan misalkan 1. Kemudian while A kurang dari 10. Sekarang kita misalkan echo misalkan A gitu ya. Kemudian kita kasih kode PHP di sini br gitu ya, while kode br. Sekarang kita coba akan jalankan ya. Di sini ada kondisi increment ya. Increment yang menyatakan x itu nanti akan bertambah 1 sampai nilai kondisinya 0. Kalau
Misalkan ini kita tentukan A, maka A nilainya akan 1. While A kurang dari sama dengan 10, maka dia kodenya akan dijalankan di sini. A kurang dari 10 true terus. Jadi kalau programnya kita jalankan, maka programnya nggak akan selesai. Aku tulis A terus ya, tulis 1 terus. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Localhost looping PHP. Oh, belum di start ya. Sekarang kita lihat. Tuh, 1 terus dia akan mencetak 1 terus tidak selesai. Ya, sekarang kita stop aja. 1 terus tidak selesai ya. Ini ketika kita tidak karena nilai A ini akan bernilai 1 terus ya, 1 terus. Terus bagaimana kita menyetopnya, men-stop nilainya gitu ya. Kita bisa menggunakan increment di sini. Setelah nilai A ini. Misalkan A plus ya, operator increment. Jadi A ini akan selalu ditambahkan. Jadi A setelah 1 nanti ditambahkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian baru kodenya akan berhenti karena nilainya A itu 11 misalkan. Coba kita lihat di sini. Oke, sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika A bernilai 11, maka kondisinya bernilai false. Jadi dia akan berhenti loopingnya. Oke. Ini contoh dari while ya. Sekarang do while. Do while kode to be execute while condition true. Jadi do loop will always execute block of kode 1 kali. Jadi dia akan mengeksekusi blok kode selama 1 kali. Kemudian dia akan mengecek kondisinya. Kemudian dia akan meloop ya. Kemudian dia akan mengulangi blok kode tadi sampai dengan kondisinya menjadi true. Gitu. Misalkan di sini kita kasih do while ya. Do while A kurang dari 10, maka blok kodenya do while kurang dari 10. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Sekarang kita coba cross check di sini. Oke. Ya. Sama ya. Jadinya 2. Tapi dia akan mengeksekusi dulu, mengeksekusi 1 kali ya. Mengeksekusi 1 kali. Atau misalkan begini. Kita akan coba lihat A kurang dari atau sama dengan 1, maka dia akan dieksekusi. Coba kita lihat, maka 1 yang akan dieksekusi ya kan. Itu do while. Sekarang kita akan masuk ke for adalah perulangan yang digunakan ketika kita mengetahui berapa banyak script yang akan kita jalankan. Ya. Kita mengetahui berapa nilainya, nilai dari jumlah perulangan yang mau kita lakukan gitu ya. Sekarang kalau kita lihat sintaknya di sini, ini ada init counter, kemudian test counter, ada increment counter. Kalau for init counter adalah init tuh inisialisasi dari sebuah counternya, ini berapa gitu ya, yang pertama kali. Kemudian dites, jadi variabel init nanti akan dites apakah sama atau tidak sama gitu ya, true bernilai true atau false. Kemudian increment counter, ini adalah
penambahan dari variabel yang akan diulang. Kemudian bawahnya adalah kode yang akan dieksekusi. Ini counter. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat for. Init counter 0, init plus plus. Ya. Kalau kita lihat di sini, init pertama adalah nilai i ini adalah 0 ya. Kemudian i ini adalah 0. Sekarang coba kita pengen lihat tes conditionnya. I kurang dari, misalkan. Jika i kurang dari 10, maka kode akan dijalankan. Ini akan menghasilkan true or false ya. Kemudian i ini adalah untuk menambahkan jumlah i dari 0 tadi di inisialisasi pertama i. Misalkan echo sama ya, echo abn. Kita lihat di sini. Oke. Sekarang coba kita jalankan ya kodenya. Maka akan sama. Ya, akan sama. Atau kita kasih i lah ya, i di sini i. I-nya nggak usah lah ya, karena di sini sudah ada init counter. Kalau di while kan nggak ada init counternya ya. Sekarang coba kita akan cek. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I pertama adalah 0 ya kan, nilainya 0, maka di sini kodenya akan dieksekusi 0 gitu ya. Terus ditambahin 1, dites apakah dia kurang dari 10. Ketika iya, maka akan ditambahkan 1. Kemudian akan dieksekusi lagi. Terus begitu sampai nilainya kurang dari 10. Kurang dari 10. Kurang dari 10. Jadi di sini nilainya sampai dengan 9. Oke. Itu untuk for. Kemudian untuk for each ya. For each. Nah, for each ini adalah looping ya yang hanya bekerja pada sebuah array. Ya. Dan digunakan untuk melooping sebuah key dari array atau value dari sebuah array. Kalau kita lihat di sini sintaknya ada for each ya, for each array-nya, kemudian as key dari sebuah array, kemudian value-nya. Atau kalau kita tidak memakai associative array, dia pakai for each array as value. Kemudian kode yang akan dieksekusi, ini kode yang akan dieksekusi. Baik, kita coba buat array dulu ya. A sama dengan array misalkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian kita coba akan melooping array tadi ya, mengambil datanya for each variabel a ya, as a ya, as karena dia nggak ada key-nya jadi as key as value. Coba kita lihat echo, kita lihat di sini adalah value. Coba kita akan jalankan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya seperti itu ya, key as value. K-nya kita coba sekarang coba kita kemudian kita kasih tanda ini aja ya untuk membedakan mana key mana value nya. Coba kita lihat array ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9.
nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk melooping sebuah array atau for each ASCII as value. For each variabel A nggak ada key-nya, langsung value, bisa begini ya, value. Jadi kita coba jalankan yang di sini. Value saja seperti ini. Coba kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini for each. For each adalah looping untuk yang bekerja hanya pada array, digunakan untuk melooping atau mengetahui nilai dari key atau value di dalam sebuah array. Sekarang kita akan masuk ke break ya. Break. Ya, break ini kalau kita lihat ini sama ya dengan materi kemarin mengenai switch ya, kalau nggak salah. Conditional statement switch itu ada kata-kata break juga. The break statement can also be used to jump ya, untuk melewati atau melewati dari sebuah looping. Jadi misalkan kita pengen looping itu berhenti pada kondisional tertentu gitu, misalkan kita bisa menggunakan sebuah statement break ini ya. Kalau contoh, kita lihat contoh di sini. Break ya. Misalkan pakai for each boleh. For each ya. For each ya. Variabel A ASCII as value ya. Di sini. Kemudian kita kasih kondisional, misalkan if value sama dengan misalkan 7 misalkan, kita kasih di sini break. Oke. Kemudian di sini kita kasih echo value. Oke. Di sini ya. Oke, sekarang kita coba ulangi ini. Maka dia akan berhenti pada posisi ke-6 karena nilai 7 sudah di break ya. Nilai 7 sudah di break. Kalau kita lihat di sini A ASCII as value, berarti ketika array mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketika value-nya ke-7, mendapat nilai 7, maka dia akan langsung mengeksekusi kode blok yang ada di if ini, break. Ketika di break, maka looping akan berhenti. Kode program akan berhenti di looping. Kode program looping ini akan pengulangan blok kode pada for each array ini akan berhenti. Itu ya contoh penggunaan break code. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk materi ke-7 subbagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.